Namaste Meredos, ada yang mau kuliah di India? Nah, kalau biasanya kita mendengar cerita perkuliahan di India dari para mahasiswa, hari ini ada orang tua yang anaknya berkuliah di India yang akan cerita persiapan dan kehidupan kuliah di India. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Nama saya Ika Kartika. Profesi saya adalah sebagai guru di salah satu sekolah menengah atas swasta di Jakarta Timur. Saya adalah ibu dari Almira Safitanovika atau biasa disebut Mira. Saat ini anak saya berkuliah di Chandigarh University di India dan mengambil program Bachelor of Business Administration. Awalnya informasinya dari saya mendapatkan informasi dari WhatsApp grup guru-guru SMA Jakarta. Kebetulan saya salah satu anggotanya. Kemudian saya melihat persyaratannya dan menanyakan ke Mira apakah dia tertarik untuk mencoba mendaftar di universitas tersebut. Dan juga setelah berdiskusi dengan Mira, kan programnya beasiswa ya, jadi ini memerlukan komitmen dari Mira untuk mau belajar serius dan juga harus berani untuk berpisah ya dengan keluarga dan juga menemukan hal-hal yang baru gitu, mencoba hal-hal yang baru, dan Mira akhirnya menyetujui. Jadi saya mendaftarkan begitu. Konsep saya sebenarnya dalam mendidik anak itu adalah membimbing anak saya untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri dan juga berkembang dengan sesuai dengan potensi yang dia miliki ya. Jadi saya berusaha untuk membimbing dia dan berdiskusi dengan dia dan mengajak dia untuk mengambil keputusan apa yang dia rencanakan untuk masa depan dia. Nah, kenapa uh, memilih India? Sebenarnya tidak langsung ke India, tapi saya um, berdiskusi mengenai rencana dia untuk berkuliah di luar negeri begitu. Nah, ketika ada program ini, akhirnya saya mengizinkan Mira untuk berkuliah ke luar negeri karena menurut saya berkuliah di luar negeri itu akan menambah wawasan tentang masyarakatnya, budayanya, dan juga ekonomi di negara lain ya selain negara Indonesia. Dan kebetulan India ini merupakan salah satu negara yang memiliki kebudayaan yang tinggi, kemudian sejarahnya pun menarik untuk diketahui dan dipelajari, dan kalau dilihat dari kemajuan negaranya dari segi pendidikan itu sangat berkembang maju sepanjang pengetahuan saya itu di bidang teknologi dan bisnis begitu ya. Jadi saya mengizinkan Mira untuk berkuliah di India ini, dan kebetulan anaknya juga cukup berani dan dia mau mengeksplorasi hal-hal yang baru begitu. Jadi dari segi kepribadian Mira tidak ada masalah untuk mencoba sesuatu yang baru begitu. Sepanjang pengetahuan saya, India itu merupakan seperti yang saya jelaskan tadi, kalau India itu merupakan salah satu negara yang lumayan maju di dunia pendidikan, terutama yang berhubungan dengan teknologi, manajemen, dan bisnis. Dan kebetulan Mira ini sangat tertarik dengan jurusan manajemen dan bisnis ya. Jadi sangat sesuai dengan keinginannya dia. Lalu universitas yang ditawarkan oleh program ini juga adalah universitas-universitas yang sudah terakreditasi dan juga unggulan karena Chandigarh University itu kalau tidak salah merupakan top 5% universitas di India begitu. Jadi tawaran seperti itu sangat-sangat berharga dan juga merupakan kesempatan yang baik bagi Mira untuk berkuliah di India begitu. Jadi program yang Mira ambil itu merupakan program yang memang disukai oleh Mira dan juga ditawarkan oleh universitasnya secara spesifik. Jadi ada pilihan-pilihan untuk mata kuliah yang event management, dan itu menurut Mira dia sangat berminat. Jadi ya sesuai dengan keinginan dia begitu. Selain tentu saja berbahasa Inggris dan juga kuliahnya yang padat begitu ya dan komprehensif karena dalam 3 tahun sudah selesai untuk bachelor programnya. Dari hasil komunikasi saya dengan Mira, saya lihat kehidupan di India cukup nyaman ya dan juga cukup aman karena di dalam program ini kan Mira tinggal di asrama yang khusus perempuan begitu ya, terpisah dari laki-laki, dan juga untuk dari dorm itu cukup terjangkau kalau misalnya mau ke kampusnya begitu.
Nah, ini juga memberikan kenyamanan tersendiri bagi Mira dalam belajar gitu ya. Kemudian fasilitas kuliah seperti buku gitu, sumber pembelajaran itu sudah tersedia secara online. Jadi cukup nyaman juga untuk Mira. Makanan pun sudah tersedia begitu di dormnya. Malah kalau misalnya kuliahnya cukup padat, Mira itu bisa lunch misalnya di dom yang terdekat begitu. Dan atau kalau misalnya dia bosan boleh juga jajan, dan ternyata jajanannya itu ataupun makanan di India itu cukup terjangkau dan cukup bervariasi, dan ini membuat Mira cukup senang begitu ya, dan mudah beradaptasi dengan makanan di India. Selain itu juga biaya hidup atau living cost di sana tidak jauh berbeda dengan India, malah beberapa ada yang lebih murah gitu, sehingga cukup nyaman bagi Nira untuk membeli apa saja yang diperlukan di sana begitu. Mungkin tantangannya adalah di iklimnya. Iklim di India saat ini ketika Mira datang ke sana itu panas, dan itu memerlukan waktu juga untuk terbiasa dengan iklim yang ada di sana. Kekhawatiran saya sejauh ini hanya menyangkut bagaimana anak saya atau Mira itu bisa berhasil ya dalam menyelesaikan pendidikannya gitu secara optimal. Jadi pengalaman dia belajar itu harusnya bisa membuat dia mengikuti pengalaman belajar yang optimal, dalam arti kata pencapaian nilainya pun bisa maksimal begitu. Sejauh yang saya ketahui, biasanya dari pengalaman saya juga itu biasanya di kampus itu ada layanan khusus untuk mahasiswa internasional. Nah, kekhawatiran saya adalah jika Mira ini tidak dapat berkembang atau tidak mendapatkan bantuan dalam hal akademik misalnya ada workshop gitu ya untuk akademik English, karena dia kan belum terbiasa dengan ekspektasi akademik English sebagai mahasiswa begitu. Nah, ini memerlukan bimbingan dan bantuan. Dia memerlukan bimbingan yang lebih agar bisa mencapai prestasi yang lebih optimal. Seperti untuk akademik English-nya yang memang harusnya sudah tarafnya harus di perkuliahan. Kemudian untuk pembuatan esai atau tesis itu kan ada proofreading biasanya. Nah, ini kemarin saya sudah bicara dengan dia, belum tahu. Nah, ini khawatir saya nih, jangan-jangan tidak ada tidak ada layanan ini, dan dia juga belum berusaha untuk mencarinya. Yang kedua adalah mengenai kalau dia sakit nih. Nah, ini juga kemarin saya sudah tanyakan kalau ada fasilitas klinik di kampus. Menurut Mira sudah ada, tapi untuk health insurance-nya itu yang menjadi kekhawatiran saya dalam kondisi jika tiba-tiba sakit. Tips saya satu, pastikan dulu bahwa anak kita memang mau belajar di luar negeri, mau dimanapun itu gitu ya, di luar negeri, termasuk di India, dan juga pastikan anak kita mau belajar di luar negeri dengan segala tantangan dan juga keuntungannya begitu, karena menunjang keberhasilan pendidikan mereka. Jadi pertama harus diskusi mengenai motivasinya dia, lalu kedua adalah riset. Nah, riset ini kita kan tahu India hanya secara umum. Untuk mengetahui tentang universitas dan jurusan itu juga harus banyak bertanya dan banyak melakukan riset gitu ya, mencari informasi. Jadi pastikan kita mendapatkan jurusan dan universitas yang sesuai dengan apa yang anak kita inginkan. Yang ketiga adalah membangun komunikasi dengan orang-orang yang memang terlibat di dalam program ini ya, misalnya dengan SII, dengan sesama penerima beasiswa, juga dengan sesama orang Indonesia yang di India begitu. Mungkin juga ada organisasi PPI di India. Nah, ini kita harus membangun komunikasi supaya anak kita itu tidak merasa sendirian gitu ya. Jadi sebenarnya di India pun ada orang-orang Indonesia yang juga sama-sama belajar atau bekerja dan tinggal di India. Ini juga mempererat silaturahmi mereka begitu ya. Ini untuk menjamin keamanan anak kita juga. Dan yang terakhir, kita harus selalu banyak-banyak berkomunikasi dengan anak kita, karena sepanjang komunikasi kita baik, kita akan dapat mengetahui kekurangan, kelebihan maupun apa saja yang diperlukan oleh anak kita. Iya, saya akan merekomendasikan
anak-anak kita, juga orang tua, agar mau menempuh pendidikan tinggi di India, karena India juga memiliki pendidikan yang cukup berkualitas ya, tidak kalah dengan negara-negara lain. Kita tidak hanya bisa fokus ke negara-negara di Eropa ataupun di Amerika begitu. Di Asia sendiri sebenarnya ada beberapa negara yang maju, yang sistem pendidikannya juga baik, dan tidak ada salahnya untuk menempuh pendidikan di sana, karena kita akan mendapatkan banyak sekali benefit dari pendidikan yang kita pilih untuk anak kita. Pendidikan tinggi itu merupakan pendidikan yang sudah ditentukan oleh anak kita begitu ya. Kita tidak, sebagai orang tua, tidak bisa memaksakan kehendak kita. Jadi kalau misalnya untuk kuliah, sebaiknya berdiskusi untuk mendapatkan jurusan yang diinginkan oleh anak dan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dan kita harus mau memberikan kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi hal-hal yang baru, menemukan hal-hal yang dia suka, dan juga mengambil keputusan dan akhirnya akan menjadi pribadi yang mandiri begitu. Nah, gimana Meredos? Menarik ya cerita Bu Ika? Oh iya, kalau kamu mau dengar cerita Almira, kamu bisa nonton video ini ya Meredos. Sampai situ dulu video hari ini. Kabi Alvida Nakena. Pirmilengge.